Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Emisan Alfani Putra, peserta Latsar CPNS 12 tahun 2020 dengan NDH 22. Jadi di sini saya akan melanjutkan summary jurnal saya, yaitu tentang anti korupsi. Nah, di sini eh, pada video-video saya sebelumnya kita sudah membahas nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Nah, untuk pembahasan pada video ini yaitu mengenai anti korupsi. Nah, yang dimana outline-nya di sini saya tidak menjabarkan terkait dengan apa itu korupsi, tujuan dari korupsi apa, dan lain sebagainya, karena eh, kita bisa dibilang sudah memahami dari apa yang dimaksud dengan korupsi. Jadi di sini saya langsung saja mengambil isu, yaitu dua isu. Yang pertama isu dalam negeri, yaitu terkait dengan kasus EKTP. Yang kedua, saya mengambil isu korupsi di luar negeri. Di sini saya ambil contohnya di Tiongkok tentang mantan Menteri Kereta Api di Tiongkok. Nah, dengan maksud bahwa kita bisa menilai bagaimana hukum korupsi di Indonesia dengan hukum yang ada di luar Indonesia atau di luar negeri. Di sini saya contohkan yaitu Tiongkok. Baik, kita masuk ke korupsi dalam negeri dengan kasus korupsi pada EKTP, yang dimana saya mengambil sumbernya dari beberapa artikel yang ada di internet seperti Liputan 6, Kata Data, Berita Tegar, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebagai pendahuluannya pada kasus pertamanya ini yaitu tentang program EKTP yang berjumlah 5,9 triliun yang dimana pihak pemenang tender adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRTI. Nah, yang dimana anggarannya tadi itu dikorupsi sebesar 2,3 triliun dan anggaran yang dikembalikan sebesar 250 miliar. Namun pihaknya mengembalikan dana tersebut, identitasnya masih dirahasiakan oleh KPK. KPK hanya mengonfirmasi dana tersebut 220 miliar dari 5 korporasi dan satu konsorium. 30 miliar dari perorangan yaitu sebanyak 14 orang. Nah, di sini kronologi kasusnya yaitu sebenarnya sudah ada pada pada bulan Juli 2010 sampai Februari 2011 yaitu di mana dimulainya pengaturan spesifikasi antara pemerintah dan rekanan. Semuanya telah disiapkan spek maupun rekayasanya. Nah, yang dimana PT PNRI memenangkan tender yaitu sebanyak 5,8 triliun rupiah. Nah, masuk langsung ke tahap kasus yaitu kasus Setia Novanto yang dimana diawali dari tanggal 17 Juli 2017 yang dimana ditetapkan sebagai tersangka. Novanto merupakan tersangka keempat dugaan korupsi EKTP. Yang tersangka lain yaitu ada Sugiharto yang divonis 5 tahun, Irman divonis 7 tahun, dan Andi Narogong. Nah, masuk ke 4 September 2017 daftar gugat lagi adanya daftar gugatan. 29 September gugatan peradilan dikabulkan, status tersangka tidak sah sampai 13 Desember yaitu sidang perdana pokok perkara di PN Tipikor. Nah, yang dimana di sini saya analisis menggunakan metode 5W1H yaitu what, when, who, where, why, dan how. Yang dimana kasus ini yaitu kasus korupsi EKTP yang dimana terungkapnya 2013 untuk tahun anggaran 2011-2012 sejak 2010 yang dimana kasus ini diangkat yang menjadi aktornya yaitu Setia Novanto di Kemendagri dan DPR RI. Nah, kenapa kasus ini bisa terjadi? Karena adanya sistem penganggaran yang belum baik dan transparansi. Yang dimana bagaimana kasus ini terjadi, yaitu tersangka ketua DPR periode tersebut ikut berperan dalam proses penganggaran dan penggandaan barang dan jasa. Nah, hukumannya di sini penjara 15 tahun dan denda 500 juta. Jika bisa membayar denda, ini ada subsider 3 bulan kurungan. Yang dimana membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar dikurangi 5 M rupiah yang telah dikembalikan
dengan subsider 2 tahun penjara. Hak politik Novanto dicabut untuk 5 tahun dan ditolak permohonan menjadi justice collaborator. Nah, jadi kasus pertama sudah saya jelaskan, silahkan berpendapat bagaimana terkait dengan kasus tersebut dengan timbal balik hukuman yang sudah diserahkan oleh pihak hukum. Nah, sebagai pembanding di sini saya mengambil kasus korupsi di luar negeri, yaitu kasus korupsi oleh mantan Menteri Kereta Api Tiongkok. Yang dimana ini adalah sumber utamanya dari New Times, BBC, dan The Guardian. Nah, untuk pendukungnya yaitu uh, melalui artikel di internet juga. Ini sebagai contohnya berita dengan judul korupsi mantan Menteri Kereta Api Cina divonis mati dan hukuman bagi para koruptor di penjara dunia. Nah, yang dimana di sini saya juga menganalisis dengan 5W1H dengan korupsi oleh mantan Menteri Kereta Api Tiongkok sebesar 99,5 miliar rupiah. Nah, yang dimana kasusnya ada di China, korupsi sudah 25 tahun dan divonis mati pada Juli 2013. Yang dimana kasus ini pelakunya yaitu Liu Jihun, mantan Menteri Perkereta-apian. Nah, yang di sini kenapa hal ini terjadi? Karena adanya buruknya kesadaran internal dan bagaimana kasus ini terjadi yaitu menggelapkan dana dan menerima suap saat memberikan kontrak untuk proyek jaringan kereta cepat China. Liu menerima suap dari 11 orang. Nah, kronologinya, Liu mulai menjabat dan memegang proyek perkereta apian di 2003, lalu diberhentikan jabatan menteri dan dikeluarkan dari Partai Komunis. Bukti-bukti kejahatan telah dirilis sejak dikumpulkan tahun 2010 dan dijatuhkan hukuman mati. Dicabut hak politiknya untuk seumur hidup di penjara 10 tahun dan aset pribadinya disita. Ya, jadi pada intinya eh, kasus ini yang aktor korupsinya oleh Liu itu dijatuhkan hukuman mati. Nah, jadi kira-kira apakah sudah sesuai hukuman yang diberikan? Nah, hukum mati pada para koruptor tertuang pada Undang-Undang Hukum Pidana di China. Ya, sebelum masuk ke topik ini, di undang-undang yang ada di Indonesia pun juga ada hukuman mati. Ada terdapat pasalnya, akan tetapi dari berita yang saya dapatkan itu masih ada hukum tersebut yang sudah divonis oleh salah satu koruptor yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi di topik, sudah ditetapkan dari Presiden pertama Mao Zedong sampai pada era Xi Jinping yang sangat serius dalam kasus korupsi dan dia berkomitmen untuk tidak pandang bulu dalam menghukum para pelaku korupsi. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu yang pertama kasus korupsi bisa terjadi karena penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Lalu revisi undang-undang pengaturan mengenai penanganan korupsi dan perlunya hukumannya memiliki efek jera. Lalu yang keempat, agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, maka diperlukan strategi pemberantasan secara represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye secara bersamaan. Nah, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi jika ingin sharing terkait dengan kasus atau materi kita yaitu tentang anti korupsi bisa di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.